Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tantri Pratiwi dengan tema yang sama seperti video sebelumnya, yaitu saya akan membuat video pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 6, yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah daerah untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah akuntansi pemerintah dengan dosen pengampu itu Bapak Syarizal Hidayat SEMAK. Referensi dari materi dalam video saya ambil dari salah satu buku yang berjudul Akuntansi Pemerintah yang ditulis oleh Bapak Syarizal Hidayat SEMAK. Materi dalam video saya itu ada 6, yaitu yang pertama, sistem akuntansi keuangan daerah mengalami perubahan. Yang kedua, prinsip dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah. Yang keempat itu pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah. Dan yang terakhir, laporan keuangan pemerintah daerah. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi saya yang pertama, yaitu sistem akuntansi keuangan daerah mengalami perubahan. Reformasi dan perbaruan bukan hanya terjadi di sistem akuntansi pada pemerintahan pusat saja. Sistem akuntansi pada pemerintah di tingkat daerah juga mengalami reformasi. Sistem lawas yang digunakan oleh pemerintah daerah yang bernama Manual Administrasi Keuangan Daerah atau MAKUDA yang sudah digunakan sejak tahun 1981 ini sudah usang dan dirubah. Kebutuhan laporan keuangan Pemda dalam bentuk neraca dan juga laporan arus kas di tingkat daerah tentu saja harus disesuaikan dengan keluarnya PP 105 tahun 2000 pasal 38. Guna mendapatkan hasil laporan keuangan ini, maka sistem akuntansi keuangan di tingkat daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Neraca dan juga laporan keuangan yang berupa laporan arus kas ini menjadi salah satu bentuk laporan yang disajikan oleh pemerintah daerah dan juga disusun yang sesuai dengan standar akuntansi. Semenjak tahun 2002, pemerintah daerah membuat neraca awal daerah yang berpatokan pada pedoman SAKD yang merupakan hasil dari tim Pokja SK Menkeu 355 2001 dan juga keputusan Kementerian Dalam Negeri 29 tahun 2002 serta ketentuan praktik internasional. Pemerintah daerah sekarang ini yang sudah mempunyai neraca daerah sekitar 169 wilayah daerah sesuai dengan asistensi dari BPKP yang merupakan anggota dari tim Pokja tahun 2001. Sebuah tonggak sejarah yang menguntungkan pemerintah daerah dan juga pemerintah tingkat pusat. Neraca tersebut membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah lebih kredibel dan juga transparan untuk publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi saya yang kedua yang berjudul Prinsip Dasar Penyusunan Laporan Keuangan. Keputusan Kementerian Menteri Dalam Negeri 29 tahun 2002 dan juga praktek akuntansi seperti Government Financial Statistik yang terdiri dari yang pertama ada asas kas, pendapatan daerah ketika penerimaan kas daerah di dalam tahun anggaran pada periode tertentu diakui pada saat pengeluaran kas daerah terjadi. Prinsip ini ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia dan juga PP 105 tahun 2000. Yang kedua itu ada asas bruto. Asas bruto adalah kompensasi yang terjadi di antara pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan dan belanja daerah ini akan dibukukan pada pos belanja yang bersangkutan tersebut. Yang ketiga itu ada nilai sejarah. Penilaian atas aset tetap daerah menggunakan sistem nilai sejarah atau historis yang disajikan di dalam neraca yang tidak memperhitungkan akan penyusutan atau depresiasi aset tetap. Penilaian pada neraca awal tersebut dilakukan melalui kegiatan secara fisik seperti inventarisasi pada semua aset daerah. Yang keempat itu ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang ada di daerah memiliki banyak kendala yang dihadapi. Yang kelima, asas universalitas. Semua pengeluaran harus berada di dalam laporan anggaran yang berarti menjadi batas komitmen tertinggi bagi pemerintah daerah yang bisa membebani APBD. Yang keenam itu ada neraca daerah. Neraca daerah akan menggunakan sistem classified balance sheet yang dikategorikan menjadi aset tidak lancar dan juga aset lancar beserta ekuitas dana bagi kelompok penyimbang. Yang ketujuh dan yang terakhir itu ada struktur APBD. Struktur dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ini akan diklasifikasi secara ekonomi yang di dalamnya terdapat belanja operasi dan juga modal serta belanja-belanja lain yang sesuai dengan PP 105 tahun 2000.
Materi saya yang ketiga berjudul Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan proses dari pencatatan, klasifikasi, dan juga peringkasan semua transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah tingkat daerah dan juga laporan dalam hal pertanggungjawaban dari pendapatan dan juga belanja di pemerintah tingkat daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan juga Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menyajikan pendekatan baru di dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Perubahan ini dilakukan dengan cara bertahap yang tentu saja membutuhkan waktu lama di dalam proses implementasi tersebut. Sistem laporan keuangan daerah tentu saja kualitasnya mendapatkan pengaruh dari beberapa andal dari sistem akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem ini merupakan kumpulan dan gabungan dari subsistem yang memiliki beberapa tahap. Prosedur dan juga perangkat serta peraturan di dalam rangka untuk mencatat data keuangan dan juga mengelola data-data tersebut menjadi laporan keuangan yang bisa dibaca oleh berbagai pihak termasuk publik. Tujuan dari sistem akuntansi pemerintah daerah ini tentu saja untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas di sektor pelaporan, mendukung operasi yang harian yang rutin dilakukan, meningkatkan kualitas laporan dan juga pengambilan keputusan, meningkatkan sisi akuntabilitas di sektor finansial, dan juga melindungi aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Komponen dari sistem pengendalian intern ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur mengenai sistem pengendalian intern pemerintah, di mana terdapat 5 komponen penting di dalamnya. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Pemimpin dari sebuah instansi pemerintah dan juga semua pegawai tersebut harus menciptakan dan juga memelihara lingkungan di semua keseluruhan organisasi yang bisa menciptakan perilaku yang mendukung manajemen. Yang kedua itu ada kegiatan pengendalian. Kegiatan ini akan membantu dalam memastikan bahwasannya arahan dari pemimpin instansi pemerintah bisa dilaksanakan. Yang ketiga itu ada pemantauan. Proses pemantauan ini bisa menilai dari kualitas kerja dari masa ke masa yang juga menjadi rekomendasi hasil audit dan juga review yang bisa ditindaklanjuti. Yang keempat itu ada penilaian risiko. Pengendalian internal ini harus menyajikan penilaian atas risiko yang harus ditanggulangi baik dari dalam dan juga luar organisasi atau lembaga. Komponen yang terakhir itu ada komunikasi dan informasi. Informasi harus dilaporkan kepada pemimpin instansi dan juga pihak lain yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Informasi yang ditampilkan dan dilaporkan ini memungkinkan pemimpin untuk melaksanakan pengendalian dan juga tanggung jawabnya. Sementara buku catatan akuntansi yang digunakan pencatatan keuangan tersebut adalah buku jurnal, buku besar, dan juga buku pembantu yang terbagi menjadi yang pertama buku jurnal. Buku jurnal terbagi menjadi 3, yaitu buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, dan buku jurnal pengeluaran kas. Yang kedua itu ada buku besar. Yang ketiga itu ada buku pembantu. Buku pembantu terdiri dari buku kas umum, buku register, buku rekapitulasi, buku bank, buku pajak, dan buku panjar. Materi saya yang keempat itu ada pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah. SAPD atau Sistem Akuntansi Pemerintahan Tingkat Daerah merupakan prosedur pengelolaan keuangan pemerintah yang memiliki proses pengumpulan data, pencatatan, dan juga ikhtisar hingga akhirnya melakukan laporan keuangan dalam pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBD. Dan SAPD tersebut mempunyai karakteristik yang terdiri dari yang pertama itu ada basis akuntansi, basis kas dalam pelaksanaan laporan realisasi anggaran atau LRA, dan juga basis akrual menjadi basis inti guna melakukan pelaporan. Basis akrual digunakan untuk neraca keuangan. Basis kas ini digunakan agar pendapatan diakui dan juga dicatat agar diterima oleh rekening kas daerah. Begitu pula belanja daerah yang diakui dan juga dicatat ketika terjadi transaksi dari rekening kas daerah. Yang kedua itu ada sistem pembukuan berpasangan. Sistem ini memiliki dasar persamaan dalam dasar akuntansi yang artinya aset sama dengan utang dan juga ekuitas dana. Dan setiap transaksi yang terjadi ini akan dibukukan dengan cara mengkredit perkiraan lainnya, mendebit perkiraan, dan juga mengkredit perkiraan lain. Materi saya yang kelima yaitu laporan keuangan pemerintah daerah. Basis akuntansi dalam pelaporan keuangan daerah ini seperti halnya basis akuntansi pada keuangan negara yang berarti basis kas guna pengakuan pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Laporan keuangan pemerintah tingkat daerah ini seperti halnya
laporan keuangan pada pemerintah pusat yang terdapat beberapa komponen seperti yang pertama itu adalah laporan realisasi anggaran. LRA yang merupakan singkatan dari laporan realisasi anggaran ini akan menampilkan ikhtisar sumber, alokasi dan juga pemakaian dana keuangan yang dikelola pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Laporan ini akan menampilkan perbandingan anggaran dan juga realisasinya dalam satu periode laporan tersebut. Yang kedua itu ada neraca. Neraca menampilkan entitas pelaporan mengenai kewajiban, aset, ekuitas pada periode tertentu. Unsur yang mengatur ke dalam neraca tersebut memiliki fungsi seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga itu ada laporan operasional. Laporan ini akan menampilkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang akan menambah ekuitas di mana pemerintah daerah yang mengelola ekuitas tersebut. Hal ini tentu saja untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah di dalam satu periode laporan. Yang keempat itu ada laporan arus kas. Laporan tersebut berhubungan dengan investasi dan juga pendanaan. Yang kelima itu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini akan menampilkan informasi mengenai kenaikan dan juga penurunan ekuitas pada laporan tahunan. Yang keenam itu ada catatan atas laporan keuangan. Sebuah laporan yang akan meliputi penjelasan secara naratif dan juga rincian yang terdapat di dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan kas, laporan operasional dan juga laporan perubahan ekuitas dan juga neraca serta arus kas. Yang ketujuh dan yang terakhir itu ada laporan perubahan sisa anggaran lebih. Laporan ini akan menyajikan informasi mengenai kenaikan dan juga penurunan saldo anggaran pada tahun pelaporan yang akan disandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dana yang tersisa guna menutup anggaran yang berkurang agar bisa berjalan dengan baik. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran bab 6 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada suara di belakang saya yang mengganggu, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.